Garis yang dari plastik tuh kita gosok-gosokin di kulit kita gitu kan. Kemudian pakai kertas yang udah dirobek kecil-kecil gitu kan. Kita angkat begitu, kemudian kertasnya kita tarik. Sebetulnya ada apa dengan tubuh kita tuh? Jadi tubuh kita tuh sebetulnya mengandung energi listrik, ya, tanpa disadari. Cuma kan guru SD kita dulu nggak berpikiran ini gitu ya, karena kurikulumnya begitu ya kita ikutin begitu ya. Tapi sebetulnya di situ ada rahasianya, ya, bahwa sebetulnya tubuh manusia itu ada listriknya. Nah, tinggal listriknya itu apa? Mau dilatih, diaktifkan atau tidak. Ya, jadi kalau orang yang misalnya kelistrikan tubuhnya sudah bagus, begitu ya, itu megang bohlam itu bohlamnya bisa nyala, bisa jadi, ya bisa jadi. Jadi ada misalnya tetangga saya ini dia bukan akupunturis, bukan, dia fisioterapis. Fisioterapis, tapi fisioterapisnya itu dia udah level inilah. Dia sampai dikontrak sama kesebelasan Liga Utama Indonesia tuh. Barito Putra ya, di Kalimantan tuh ada Barito Putra. Itu untuk jadi ininya fisioterapisnya para pemain bola itu. Karena dia saking ininya, itu jadi kalau kita megang tangannya dia tuh kayak kesetrum. Kalau dia megang lampu itu bisa nyala. Itu bukan magic, bukan. Karena kelistrikan tubuhnya memang terlatih. Bisa. Nah, itu berarti kelistrikan tubuhnya ibu kalah sama kelistrikan tubuh pasien. Iya, pindah ke kita listriknya. Oke, jadi itu makanya kalau kita bergerak di akupuntur, sebaiknya ketika kita treatment pasien, kita menggunakan sarung tangan. Jadi tangan kita ini tidak langsung memegang jarum. Ketika kita nggak pakai sarung tangan, sering terjadi seperti itu. Jadi ketika kita masuk jarum, secara tidak kita sadari, energi negatif dari pasien itu pindah ke kita. Sebenarnya kalau pakai tangan gini enak ya. Iya, cakramnya tuh mantap gitu. Betul. Daripada pakai. Betul. Iya. Kalau tubuh begini kan pas gitu. Iya, betul. Ya, ada plus minusnya Bapak ya. Ya, jadi kalau memang mau aman dalam tanda kutip ya kita pakai sarung tangan, itu menjaga itu perpindahan terutama kalau lawan itu ya Pak ya, lawan jenis gitu ya. Betul. Kalau lawan jenis lain lagi tuh. Jurusannya beda lagi tuh ya. Oke. Ya, kemudian dikatakan di sini pembuluh darah ya. Kemudian meridian itu merupakan alur lintasan energi, yaitu sistem energi berdasarkan penelitian Profesor Kusnadi Saputra. Nah, Profesor Kusnadi Saputra ini adalah guru besar Universitas Airlangga. Ya, jadi kalau Bapak Ibu mau beli buku akupuntur dasar tuh, ada Akupuntur Indonesia, judulnya itu susunan beliau gitu ya, Profesor Kusnadi Saputra. Sayang beliau sekarang kena stroke. Kena stroke. Karena pasiennya antri, jadi dia dari pagi sampai sore ngajar di UNER, istilahnya di guru besar UNER, kemudian sorenya harus ke klinik lagi. Energinya akhirnya habis. Tapi sampai sekarang, terakhir saya main ke Surabaya, tempat prakteknya, dia diagnosa tetap dia. Diagnosanya tetap Profesor Kusnadi, nanti yang eksekusi, yang nusuk-nusuk anaknya. Anaknya dokter juga. Anaknya. Berarti terapisi bisa sakit juga ya Pak ya? Bisa. Berarti bahaya dong Pak. Bahaya kita. Oh iya, kalau makanya kita harus ekstra hati. Makanya kan masker itu perlu. Masker, sarung tangan. Transfer energi ini takutnya kita semakin banyak kita menterapi pasien,
Iya, tambah emang. kuat, kita jadi Lemah, sakit emang. gitu. Betul, Yang betul. kuncinya pernapasan, Bu. Harus Betul. pernapasan. Kita harus banyak latihan pernafasan tuh jawabannya. Pernapasan itu pernapas di perut, di dada. Sebelum terapi ya? Sebelum terapi. Pernapas di perut setiap musim. Bagusnya setiap mau tidur. Ya, latihan lah, kita latihan pernafasan. Ada 2 pernapasan, perut dan dada. Banyak sebetulnya. Banyak ya? Ada 6 pernapasan. Kapan-kapan boleh buka kelasnya tuh, Ter. Iya, Bapak mau. Ada 6 pola pernapasan ya, bukan 2, bukan 3, ada 6. Iya, Pak, ya. Boleh tuh Pak, boleh. Ntar ya, habis istirahat. Saya kasih contohnya. Jadi setiap organ itu ada pola pernafasan sendiri. Ada pola pernafasan untuk menguatkan ginjal. Ada pola pernafasan untuk menguatkan jantung. Ada pola pernafasan untuk menguatkan misalnya lambung gitu ya. Itu beda-beda pola pernafasannya. Oh, itu harus dilatih terus. Iya. Cuma jarang yang jadi murid saya. Jadi banyak yang belajar ke saya online tuh untuk pola pernafasan. Dari sekian ratus murid saya, yang jadi baru 2 orang. Apa kendalanya, Pak? Apa? Susah. Gimana? Karena Orang nggak rajin disiplin, kan itu harus latihan tiap hari di rumah. Latihan tiap hari di rumah, setiap pagi mau tidur, tiap hari harus isinya di sini. latihan. Ya kalau nggak latihan ya nggak jadi. Tapi kalau rajin latihan tuh ada murid saya di Jogja 1, di Madura 1, itu dia jadi. Jadinya contohnya gimana? Jadinya dia kalau ketemu pasien, dia pegang sedikit aja titiknya, oh dia defisien, dia tahu. Karena dia pola pernafasannya udah bagus, kelistrikan tubuhnya udah bagus. Jadi begitu misalnya dia nempel begini gitu misalnya ya. Dia nempel aja tangannya begini misalnya. Ini misalnya kan, aduh usus besarnya ekses nih Bapak. Nah, itu perlu tuh. Defisien ini. Dia cuma nempel begini aja. Nggak perlu pakai macam-macam. Cuma ya itu dari ratusan murid saya yang belajar, baru 2 orang yang jadi. Cuma ya Bapak Ibu harus rajin latihan. Kalau latihan napas bisa keringetan, bisa kemeringat, capek. Bagusnya sebelum tidur apa? Sebelum tidur sama pagi, sebelum makan. Tidur. Sebelum makan. Sebelum makan ya. Itu 20 menit sampai 30 menit lah maksimal. Tahan nafas. Nah itu perlu nantilah habis ini ya. Kalau rajin latihan itu, ntar buka kelasnya kapan? Nah ini kuncinya nih, yang namanya bioelektrik. Bioelektrik ya. Jadi titik akupuntur itu merupakan konduktor. Nah ini yang perlu Bapak Ibu garis bawahi ya. Titik akupuntur merupakan konduktor atau penghantar listrik. Jadi titik akupuntur itu memiliki resistensi atau tahanan yang rendah dibanding titik-titik yang ada di sekitarnya. Ya, itu kuncinya. Kemudian tubuh manusia itu adalah kesatuan. Jadi di dalam tubuh kita itu sebenarnya ada kapasitornya, ada transistornya, ada resistornya, ada power supply-nya. Sebenarnya ada tuh di dalam tubuh kita. Itu Allah menciptakan. Begitu Allah menciptakannya dengan sempurna. Jadi ada sirkuitnya sebetulnya di dalam tubuh kita ini ya. Resistornya yang mana, kapasitornya yang mana, transistornya yang mana gitu kan. Jadi transistornya itu limpa. Ya, transistornya itu limpa. Kapasitornya itu lever dengan paru-paru. Ya. Power supply-nya itu jantung dan ginjal. Wah, tulis kalau gitu. Itu kunci itu ya. Power supply-nya itu jantung dengan ginjal. Ya. Transistornya itu limpa. Ya. Jantung dan ginjal. Iya.
Ginjal. Jantung dan ginjal tuh ini ya, power supply. Ya, transistornya itu limpa. Tahanan. Apa? Bukan transistor. Transistor, bukan resistor. Bukan. Transistor tuh yang merubah. Oh, yang berubah. Nah, transistor. Kan fungsi limpa itu transformasi dan transportasi. Ingat itu kalimatnya ya. Fungsi limpa itu transformasi dan transportasi. Jadi Unik ya. nah, kapasitornya itu adalah hati dan liver dengan paru-paru. Resistornya itu usus kecil dan usus besar. Power Apa? Power supply. Power supply itu tenaga ya, sumber tenaga. Sumber tenaga. Usus besar sebagai apa, Pak? Itu sebagai apa? Resistor. Usus kecil sama. Tadi Usus kecil ya, usus kecil dan usus besar ya. Keduanya resistor. Itu secara umum ya, seperti itu. Nah, sekarang kita ingin membuktikan bagaimana bahwa titik akupuntur itu adalah titik yang mudah menghantarkan listrik. Nah, ini sebetulnya alat KWD ini bisa mengetahui titik akupuntur dengan tepat. Ya. Kalau dia titik akupunturnya tepat, dia akan ketahuan karena dia akan menghantarkan listrik dengan lebih bagus. Gitu ya. Kita contohkan mungkin. Mungkin Bapak Ibu udah ada yang bisa ya. Apa-apa kita ulang mungkin buat teman-teman yang belum bisa. Berarti pakai yang lain, yang kepalanya sama. Ya. Ini tetap timernya dinyalakan ya, timernya dinyalakan. Ini harus posisi mati semua kalau kita ingin menghidupkan. Ya. Ya. Kemudian ini kita hubungkan ke sini. Jadi di kelebihan alat ini KWD, ini ada detektor titik. Ini yang tidak dimiliki oleh SDZ. Ya, nah, jadi makanya Bapak Ibu bagusnya punya dua-duanya. Ya, karena ada ya sama. Kalau yang model ini sama semua ya. Nah, ini tinggal dimasukkan di sini. Ya. Agak sesak ya. Balik. Oh enggak. Memang agak sesak. Jarang dipakai. Masih sempit. Masih sempit. Oke. Ya, nah ini on. Nah, di sini kan ada 5 pilihan ya. Lihat yang paling ujung ini ada tulisan DET. Ya, DET. DET ini artinya detektor. Ya, DET ini artinya detektor. Detektor itu artinya detektor titik. Ya, mendeteksi titik, mendeteksi meridian. Nah, ini nyalakan. Nah, ya, ininya di setel di angka 7 atau di angka 6. Nah, angka 6. Kenapa angka 6? Ini adalah titik sehat ya. Titik sehat itu kurang lebih angka antara apa? 6 dan 7. Ya. Standarnya antara 6 dan 7. Nah, ini tinggal dihubungkan ke tubuh pasien. Ya, nah, titik mana yang apa? Mana yang merupakan titik akupuntur, mana yang bukan. Ya. Nah, siapa nih? Misalnya HT7 ya. HT7 ini kan di bawah kelingking ya. Nah. Oh, itu ada itu. Nah, ini kan belum bersih. Kalau belum bersih ini bukan titik yang tepat. Oh. Nah, kalau tepat dia bunyinya bersih. Dan lampunya nyalanya terang.
Kalau ini saya geser sedikit aja, Oh. bunyinya nggak bersih. Oh, gitu. Ini bukan titik akupuntur. Boleh juga. Ini bukan titik akupuntur. Nah, jadi misalnya LI LI 4. 4. Ini. Ini bukan. Bukan. Karena belum bersih. Belum. Tinggal geser sedikit ya. Nah, jadi dia tergeser sedikit aja dia bukan. 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 Nah, Oh. Itu yang ditusuk ya. ini yang ditusuk. Itu aku putris barang. Nah, jadi orang yang baru belajar akupuntur penting punya alat ini untuk menjaga apa akurasi titik ya. Misalnya kita mau TE nih. PC 6. Nah, TE nih ya. TE Oh, iya. nih Mana? ya. Sini. Ya. Ini PC 6. PC ya. PC 6. PC. Belum. Belum. Nah, Udah. Oh, ini pas. ya. Kalau Ini digeser sini. kalau geser sedikit. Nah, ini juga Nah, ini nggak mau. bunyinya enggak. Pokoknya kalau kayak jangkrik nggak tepat ya. LU7. LU7 taruh. LU7 dulu. LU7 ya. LU7. Nah, ini LU7. Ya, kalau ini digeser sedikit ya. Nah, ini geser sedikit. Nah, bunyinya enggak. Bunyinya enggak bersih ya. Nah, atau di sini misalnya di LU berapa? 11 ya. Ya, benar. LU11 ya. Nah, ini bersih ya. Pas. Pas. Tapi kalau ini geser sedikit Nggak mau. enggak bunyi. Kalau salah titik nggak bunyi. Ini tepat nih. Ini. Ya aku baru sekarang ketemu kita udah beli. Coba boleh Pak? Boleh. Saya penasaran ya. Nah, Coba misalnya